Selamat datang di podcast Inspirasi Kampus Merdeka. Di sini kita mau eksplorasi berbagai cerita inspiratif dari dunia pendidikan dan kampus. Tentu saja saya dengan Listri, Kabiro Kampus Merdeka (MBKM), dan saya akan menjadi pembawa acara yang nanya-nanya di sini. Hari ini kita akan bahas sebuah program yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Wirausaha Merdeka. Program ini dirancang untuk mendorong semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa Indonesia. Nah, di sini saya bersama ada 4 orang mahasiswa Universitas Indonesia Membangun. Nanti boleh kenalin nama dan prodi masing-masing. Halo semuanya. Halo. Boleh kenalin dari sisi kanan dulu. Perkenalkan, saya Gi Pratama, saya dari prodi akuntansi. Halo, aku Indri dari prodi manajemen. Nama saya Rizal dari akuntansi. Saya Asad dari akuntansi. Oke, sekarang kita mau tahu dulu pertama kali kenapa tertarik mengikuti kegiatan Wirausaha Merdeka. Itu diselenggarakannya di mana? Di Unpad. Di Unpad ya, Universitas Pajajaran. Itu di Jatinangor ya? Ya. Oke, kita mulai dari Egi dulu. Egi, awalnya kenapa berminat ikut Wirausaha Merdeka? Egi punya usaha nggak sebelumnya? Punya. Oke, Ya. Boleh ceritain dikit. Jadi sebetulnya saya awalnya ikut program itu kan karena pengen punya usaha di waktu muda gitu kan. Jadi gimana sih caranya bisa mengembangkan bisnis gitu kan, dengan adanya program ini jadi kesempatan, momentum buat Egi gitu. Bisa untuk ya mendalami ilmu dalam bidang bisnis, meningkatkan penjualan atau sebagainya macamnya, begitu sih Bu. Oke, kita lanjut dulu satu-satu ya. Ya. Sekarang Indri. Kalau dari Indri tuh awalnya sempat bingung mau ikut MBKM apa ya Bu. Tiba-tiba wirausaha tuh kan di akhir-akhir ya di Benar. masanya itu. Tiba-tiba Indri tuh kayak keinget dari dulu tuh suka jualan gitu selama sekolah. Terus punya toko sembako juga di rumah. Jadi pengen ikut program MBKM yang bisa ngembangin toko sembako itu di rumah. Oke, lanjut. Saya kan dari keluarga, saudara, teman-teman punya bisnis sendiri masing-masingnya Ibu. Ternyata aku juga tertarik gitu. Kebetulan ada program Wirausaha Merdeka, jadi pengen ikut belajar bersama Wirausaha Merdeka di Unpad. Oke. Kalau Asad sebetulnya awalnya tuh mau ikut MSIB tadinya. Cuman waktu itu tuh MSIB udah ditutup dan ada sosialisasi OMK, kebetulan ikut sosialisasinya. Tambah direkomendasi juga sama Ibu Kaprodi, Ibu Devi. Kata Ibu Devi, Asad daripada gak ikut MBKM, cobain ikut OMK karena pernah didata juga gitu, punya usaha dan sebagainya, dan tertarik akhirnya coba daftar. Oh, yang terakhir waktu itu ya, yang pendaftaran terakhir waktu itu. Oh ya, saya ingat. Tapi setahu teman-teman di sini, kalau mau ikut Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan Kemdikbud ini, harus punya usaha nggak sih mahasiswanya? Enggak ya? Nah, sebenarnya banyak pertanyaan itu, saya nggak punya usaha Bu, gimana? Saya bisa nggak ikut ini? Bisa nggak? Bisa, justru di WMK itu tuh kita diajarin bikin usaha sebetulnya, bukan buat ngelola usaha yang udah jadi sebetulnya. Itu tuh di pas kita daftar kan kita ngisi form tuh, rata-rata pada nanya udah punya usaha belum. Kalau misalkan belum, biasanya tuh disatuin sama orang-orang yang belum punya usaha juga buat bikin kelompok yang startup gitu, memulai. Sedangkan yang udah punya usaha biasanya disatuin juga, jadi dipisah gitu, yang udah punya usaha dan yang belum gitu, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan untuk mahasiswa yang belum punya usaha juga untuk ikut gitu. Oke. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaan programnya sendiri itu berapa lama? Semuanya sama nggak? Sama. Oke, ceritain dulu ya. Jadi di sini teman-teman dibentuk per kelompok. Ini dalam satu universitas, apakah itu satu kelompok atau dicampur sama kampus lain? Boleh dari Asad dulu ceritain. Kalau di Unpad sendiri, sistem pembagian kelompok itu dicampur random dari pihak panitia. Jadi dari total tuh 400 orang peserta dibagi sekitar 30-35 kelompok yang isinya 10 orang masing-masing kelompok. Dan untuk anggota kelompoknya tuh campur, ada yang dari satu pulau bahkan luar pulau gitu. Dari mana aja? Kalau Asad sendiri satu kelompok, kalau yang dari kampus kelompok sama Egi, sisanya ada yang dari Universitas Gunung Jati Cirebon 5 orang atau 4 orang? 4 orang. Lalu dari IKIP Siliwangi sama dari Sulawesi 2 orang.
Dari luar pulau itu banyak nggak? Dari luar pulau tuh termasuk bisa sampai 30% ada ya dari luar pulau. Yang paling banyak tuh Sumatera. Yang paling banyak dari Sumatera. Oke, sekarang Rizal. Kan dalam satu kelompok itu 10 orangnya Ibu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok usaha, ada yang 3 kelompok, ada yang 2 kelompok terdiri dari 5 orang. Nah di kelompok aku itu ada beberapa orang dari Universitas Pajajaran, Universitas Galuh, sama Universitas Teknologi Digital Ibu. Berarti Rizal sendiri dari Inaba. Ya, Oke. Lanjut Indri. Kalau Indri dari kampus Inabanya sendiri kemarin tuh satu kelompok sama anak Unpad, terus ada yang dari Padang, ada yang dari Surabaya juga, sama ada yang dari IKIP Raja Wali. Oke, sekarang Egi. Kalau ini kan sama kayak satu. Jadi satu kelompok Satu ya. kelompok, Oke, ya. satu aja ceritanya. Oke. Boleh diceritain nggak selama 5 bulan kegiatannya itu full berkelompok atau pernah di sendiri-sendiri atau individu juga gitu. Terus ngapain aja pada saat 5 bulan itu? Terus pengalamannya yang paling berkesan apa? Boleh satu-satu dari Indri dulu deh sekarang. Kalau 5 bulan itu tuh dibagi jadi 3 bagian Bu. Jadi 2 bulan pre-immersion, 1 bulan immersion, sama 2 bulan terakhir itu post-immersion, dimana pre-immersion itu banyaknya kita individu sih Bu, lebih ke ngelatih fundamental mental kewirausahaan kita dalam berwirausaha itu kayak gimana. Terus jelasin kalau fundamental kewirausahaan itu bukan hanya untuk orang-orang yang mau berwirausaha, karena yang bukan wirausaha juga sangat penting. Fundamental kewirausahaan ini juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini menarik nih, berarti ada 3 tahap ya pembelajaran di Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini, yang diselenggarakan di Unpad. Tadi apa? Pre-immersion, immersion, dan post-immersion. Nah pre-immersion itu apa? Tadi jelasin lagi. Kalau pre-immersion itu lebih ke apa ya? Kemampuan dasar. Kemampuan dasar, sama banyak project individu, terus ada project kelompok juga, cuman beberapa. Jadi lebih ke ngelatih kemampuan individu kita dalam berwirausaha itu kayak gimana. Kalau immersion? Kalau immersion lebih ke kunjungan UMKM. Kalau post immersion, boleh bantu? Kalau Asal? post immersion kan di awal tuh pre-immersion. Pre-immersion tuh selama 2 bulan kita dilatih terlebih dahulu lah misalnya. Ketika immersion kita tuh kerjasama sama UMKM yang terdaftar ya sama Unpad. Total tuh hampir berapa ya, 100 lebih ya UMKM. Kita tuh belajar, kebetulan kalau kelompok Asad belajar ke Garut, ke Burayot Simadu. Selama di sana tuh kita belajar langsung gimana berwirausaha mulai dari awal sampai besar gitu. Dan di akhir baru masuk post immersion. Post immersion itu kita membuat event untuk usaha kita sendiri. Jadi event itu tuh dibangun buat jualan kita sendiri. Jadi apa yang sudah kita pelajari di pre-immersion dan immersion diimplementasikan di post-immersion gitu. Untuk waktunya juga kebilang lama karena 2 bulan tuh dibagi 3 acara. Jadi ada disebutnya Demo Day ya, Demo Day 1, Demo Day 2, dan Demo Day 3. Puncaknya itu di PVJ, di Mall PVJ ya. Semuanya dikumpulin di Mall Semuanya PVJ. dikumpulin. Kalau tadi kelompok Asad itu di Burayot ya. Kalau Rizal? Di Cyberlab Ibu, jadi itu teh perusahaan yang jasa Ibu, bikin website, bikin aplikasi kayak gitu Ibu. Indri? Kalau Indri waktu itu ke dapur organik di Cisaranten Kidul. Berarti setiap usahanya beda-beda ya, dapur organik tadi, tapi itu kuliner juga ya. Dan kalau Rizal beda lagi, digital. Kita lebih belajar ke seperti BMC-nya bagaimana. BMC itu apa emang? BMC itu Business Model Canvas. Seperti kan kita tuh dijelaskan bahwa modal awal untuk membuat usaha itu sebetulnya bukan modal uang, modal dan lain-lain, tapi modal ide. Nah ide kita itu digambarkan di kanvas BMC, baru kita bisa menganalisis untuk riset market dan lain sebagainya. Jadi untuk tahapan paling awal dalam membuat usaha adalah ide ya? Adalah ide, dan ide itu dituangkan di kanvas BMC itu. Saya ingat tuh waktu itu Indri pernah post ada bisnis kanvas ya? Iya. Oke. Pengalaman yang paling berkesan, Rizal dulu deh. Kalau aku sih pengalaman paling berkesan itu ketemu banyak orang yang bermacam-macam gitu sifatnya gitu Ibu. Jadi ternyata ada orang seperti ini, seperti ini. Jadi lingkungannya lebih luas lagi ya. Jadi dengan karakter yang berbeda, kita jadi belajar banyak karakter orang dan lebih memahami orang lain nggak sih? Ya.
Terus kalau Indri? Kalau Indri kebetulan kan jadi ketua kelompok ya Bu di kelompok kemarin. Terus ternyata lebih lebih struggle juga gitu. Itu dipilih atau berdasarkan voting? Dipilih sama pembimbing kelompok masing-masing. Oke. Ya, itu kayak lebih struggle lagi gitu nge-manajemen orang-orang yang beda kepala ya Bu. Terus beda universitas sama beda kultur daerah juga masing-masing, harus penyesuaiannya tuh ke situ gitu. Ya saya bangga banget sih anak Inaba jadi ketua kelompok. Asap juga jadi Asap juga jadi ketua kelompok. Jadi Tepuk tangan panitia dong, juga Indri ya. juga. Tepuk tangan. Terus yang berkesan apa lagi? Jadi belajar jadi ini ya, leadership-nya juga Ya. ini ya. Oke. Sekarang Egi. Kalau saya kan awalnya sempat grogi ya Bu ya, takut gitu kan untuk ikut program itu karena dilihat dari Instagram sosial media tuh awalnya kayak aduh ini kayaknya program untuk yang udah gede gitu usahanya. Ternyata pas sampai sana di program itu ternyata nggak sulit ya, kita malah belajar banyak hal di sana kayak tadi Indri sama Ijal sebutin juga. Jadi kita lebih wawasan kita lebih luas, kenal sama teman-teman yang lain, bertemu mentor-mentor yang yang benar-benar jangkauannya lebih luas lagi gitu. Jadi membantu kita membuka pola pikir kita ke depannya gitu Bu. Gitu Jadi sih. wawasannya makin luas ya. betul, Bu. Mentornya siapa aja emang di situ? Kemarin itu siapa ya? Mentornya dari ini tim inkubator bisnisnya Unpad. Ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Kayaknya menarik banget, ada 3 tahap pembelajaran di Wirausaha Merdeka yang teman-teman ikutin. Itu ada pre-immersion, di mana ini kemampuan dasar. Kalau menurut Egi, kemampuan dasar apa yang Egi sampai sekarang tuh jadi pegangan buat Egi? Oh, kalau untuk saya sendiri sih kan itu awalnya kan pre-immersion tuh lebih kayak tadi yang udah Indri bilang kayak fundamental. Jadi kita tuh bener-bener gimana sih kita tuh kesiapan kita untuk berwirausaha gitu. Sampai mana sih kita kemauan kita untuk bisa terjun ke dunia bisnis gitu kan ibaratnya. Jadi lebih ke ya mentality kita disiapin gitu. Itu aja sih kalau dari Egi. Sekarang Rizal. Kalau yang saya dapetin ya kan ada pelajaran itu ya yang kita tuh percaya diri, yang kayak proyek apa sih kemarin tuh? Rejection therapy. Nah kita tuh menawarkan suatu barang atau apa gitu ya, biar mereka tuh menolak gitu, gimana caranya? Ya itu seru tuh yang program itu. Biar kita melatih kepercayaan diri sama kesiapan diri pas ditolak gitu ya. Jadi kalau kita ditolak tuh bukan suatu ini ya, Itu kegagalan. ya. Di situ dilatih ya. Iya. Oke, Asad, kemampuan dasar yang paling Asad. Pre-immersion ya salah satunya itu mungkin tentang mental, karena kebanyakan kita takut mulai usaha tuh karena mental kita aja lemah gitu kan, dan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi yang paling Asad sekarang masih pakai itu seperti BMC itu suatu hal yang kita pernah belajar juga di Inaba juga kan BMC, cuman di sana lebih luas lagi gitu dibahasnya. Oke, Indri. Kalau Indri tuh di fundamental lebih ke ini sih Bu, ada dari mentor juga. Kan dulu tuh sempat pikiran tuh kalau mau punya usaha harus yang bagus gitu, harus yang seninya tuh ada. Tapi sebenarnya untuk mulai usaha itu kita lihat aja di sekitar kita gitu, dari hal yang ide receh bisa jadi suatu bentuk usaha. Oke, berarti ini tuh meningkatkan pola pikir teman-teman ya. Jadi luas banget. Cara ngomongnya aja udah beda nih sebenarnya. Ini cara ngomongnya udah beda banget gitu. Terus ketika udah dapat pre-immersion itu tuh dapat validasi ide bisnis ya. Di bersama teman-teman dan kelompok gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua yaitu immersion. Nah, di sini tuh tadi kata Asad onboarding ke UMKM. Terus ada pengalaman nggak sih interaksi dengan UMKM yang udah maju ya? Boleh cerita nggak di sini? Yang paling oke ininya siapa dulu? Jadi kita tuh semua sih kalau untuk Sinar Rakyat semua kesana. Oh, semua kesana ya? Kesana. Jadi ya di sana tuh lebih belajar kan kalau Sinar Rakyat tuh bisnis keluarga ya turun temurun gitu. Jadi kita belajar di sana tuh ya ngobrol-ngobrol sama, sharing lah sama yang pemiliknya, bahkan kita disajikan dengan Ya Sinar Rakyat itu tuh lebih lebih intens lah daripada UMKM. Ya. Kalau kita yang immersion tuh 1 bulan tuh sebetulnya 3 pertemuan waktu itu tuh. Untuk yang pertemuan pertama dan kedua tuh panitia menilainya bahwa immersionnya masih kurang gitu. Kita tuh masih belum menggali lebih dalam UMKM. Oleh karena itu panitia mengubah konsepnya yang tadinya kita kunjungan per kelompok bebas gitu ke UMKM manapun.
akhirnya semua peserta dibawa bareng ke satu UMKM yang udah besar banget gitu. Itu sebuah peserta? Semua peserta 400 orang? Dibagi waktunya aja gitu. Jadi okay. ada yang misalkan 100 orang hari apa ini dibagi waktu aja. Berarti sama ya pengalamannya di Sindang Reret sama. Ada lagi nggak UMKM yang mau diceritain gitu pengalamannya? Paling bukan UMKM. Oh iya, Ina Cookies juga. Ina Cookies kita sampai belajar bikin kuenya diajarin gitu kalau di Ina Cookies. Terus ketemu sama UMKM itu jadi punya motivasi diri nggak sih? Oh saya pengen ada usaha, atau paling enggak ngelihat manajemen mereka yang udah lumayan oke atau bisa dibilang oke, itu lesson learn-nya apa nih buat kehidupan pribadi walaupun nggak di wirausaha tapi untuk menjalankan, sekarang kan pada magang ya. Nah apa coba masing-masing itu lebih ke motivasi diri aja gitu. Mungkin kalau dari Egy sih kita jadi lebih apa ya, lebih semangat lagi nih gimana kita cara bisa mencapai itu gitu, di posisi itu gitu kan ya. Itu sih. Kalau Indri lebih ke percaya diri sih Bu. Kan ada satu mentor yang itu berbekas banget sampai sekarang. Jadi dia tuh punya usaha grosir beras gitu ya Bu. Terus dia tuh nyerita awalnya saya juga cuma jualan depan rumah satu beras karung gitu, tapi bisa jadi toko yang gede bisa ngehasilin sampai 50 juta lebih dalam sebulannya. Itu tuh dari hal receh. Jadi ke Indrinya tuh sekarang lebih merhatiin hal-hal kecil yang mungkin bisa bermanfaat buat orang jadiin bisnis. Oke, Rina? Kalau bikin bisnis itu otomatis kita memerlukan pekerja ya. Nah dilihat dari kebutuhan pekerja itu kan membuat lapangan pekerjaan yang meluas ya. Yang nah, baru kan kita gitu ya. Bisa membantu orang lain juga. Oke, Asad? Kalau Asad semua proses tuh harus melalui perencanaan yang matang sih. Soalnya waktu pre-immersion tuh sebetulnya kita diisi banyak pemateri dari luar, praktisi bisnis dan lain sebagainya. Mereka selalu cerita kegagalan gitu kan. Kayak kita tuh udah tahu kalau pengusaha sukses berarti awalnya pasti gagal gitu. Dan itu tuh kayak bikin kita gak takut gitu. Jadi mental kita kita bisa belajar dari kegagalan orang lain gitu ya. Nah, yang terakhir tuh tahapan pembelajarannya ada post immersion gitu. Di sini tuh boleh diceritain nggak ada proses market validation? Ada. Sama feasibility study. Udah belajar berarti feasibility study? Belajar nggak? Belajar. Kita validasi produk paling sama ini Bu, sama pembimbing. Jadi waktu dilepas di post immersion tuh, ketika kita beres immersion langsung diskusi kelompok dengan memvalidasi market dari produk kita. Jadi produk kita tuh sebetulnya dari awal juga beriringan sambil dirancang gitu kelompok tuh. Oh, yang dirancang itu yang disebut dengan studi kelayakan bisnis. Iya. Nah, feasibility study namanya. Berarti udah belajar studi kelayakan bisnis di sini. Sudah. Ada yang boleh cerita nggak tahapan studi kelayakan bisnis yang teman-teman pelajari di sana di Wirausaha Merdeka? Kemendikbud waktu itu masih ingat nggak? Nggak ingat. Gitu. Nah, kita ke tahap yang terakhir nih dalam pembelajaran di Wirausaha Merdeka yang teman-teman ikutin. Itu yaitu post immersion. Nah, boleh ceritain nggak? Tadi saya dengar ada yang namanya demo day. Nah, mungkin ini yang menarik ya, demo day gitu. Boleh diceritain kegiatannya? Mau mulai dari siapa dulu? Asad. Oke. Asad di sini sebagai siapa waktu itu? Panitia. Kenapa teman-teman yang lain nggak ikut jadi panitia? Karena kan itu sistem seleksi. Jadi kebetulan Asad, jadi satu kelompok tuh satu orang yang ikut seleksi gitu ya. Jadi kebetulan Asad yang ikut seleksi, yang kebetulan lolos gitu. Oke. Boleh Asad ceritain demo day-nya? Demo day. Kalau demo day itu sebetulnya event buat ngenalin ke pasar produk-produk kita gitu. Kita tuh waktu itu demo day yang pertama tuh di Unpad di Alpha X4. Itu masih tahap masih tahap uji coba produk Ibu. Jadi produk sendiri. Produk sendiri masing-masing kelompok. Asal waktu itu produknya apa? Produknya Sticklin itu apa sih namanya tuh? Pembersih sepatu. Cuman diinovasi lebih dalam lagi gitu. Nah, kita tuh tapi walaupun ya banyak kendala juga di produksinya karena modalnya karena itu butuh modal dan belum ACC waktu itu. Jadi kita saat itu cuma ngenalin apa sih Sticklin itu. Kita tuh punya sikap inovasi untuk cuci sepatu dan sebagainya, dan ya kita nerangin BMC kita, terus marketing kita dan sebagainya. Semua kelompok juga sama ngelakuin hal itu untuk di demo day 1. Untuk di demo day 1 ini 3 hari ya?
3 hari karena si standnya itu cuman terbatas, jadi disilang-silang waktunya untuk semuanya kebagian di 3 hari. Terus selang 1 minggu dari sana, 1 minggu 2 minggu? 2 minggu ya. Selang 2 minggu dari sana, kita tuh yang tadi ke Sindang Rere itu sebetulnya pas post immersion, jadi matengin lagi apa produk kita, terus validasi produk dan sebagainya. Dan di Demo Day 2 waktu itu kebetulan lagi acara PIMNAS Bu, PIMNAS di Unpad. Nah kita tuh collab juga sama PIMNAS sebetulnya acara. PIMNAS itu apa? PIMNAS tuh Pekan ilmiah. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang kebetulan di Unpad yang ke-36 kalau gak salah. Waktu itu tuh ada dari universitas seluruh Indonesia yang lolos PIMNAS ya. Mereka dikasih kupon voucher buat belanja di Demo Day kita. Jadi produk kita juga terkenal di mahasiswa yang ikut PIMNAS juga. Nah, untuk asas khusus untuk Asad sendiri jadi panitia iya, terus di kerja kelompok juga itu susah nggak waktu itu? Waktu itu lumayan susah manage waktu Ibu karena Tapi bisa. alhamdulillah bisa karena rekan-rekan kelompoknya juga bisa kompak gitu dan punya pembimbing yang pengertian. Dan support juga, Dan support jadi juga pastinya. Asadnya jadi panitia waktu itu ya. Waktu itu kebetulan Asad juga daftar panitia tuh karena sebelumnya mikir kan mau ikut MBKM lagi nih nanti karena tertarik nih WMK juga, tapi masa WMK lagi. Asad tuh rencana pengen MSIB kan, terus pengen punya portofolio yang bagus karena Asad punya minat juga di bidang kreatif. Waktu itu tuh daftar jadi PDD gitu di panitia dan alhamdulillah keterima, dan sekarang punya portofolio yang lumayan gitu hasil dari WMK. Jadi buat teman-teman yang mau daftar WMK juga kan, kita bukan cuman dapat soal bisnis, tapi kita dapat relasi, dapat skill yang baru dan lain sebagainya. Oke, terus lanjut Indri lagi. Kalau Demo Day-nya Demo ngapain? Day sama sih kayak Asad. Di Demo Day pertama tuh karena belum siap produk fisik, jadi pakai brosur gitu loh Bu. Jadi kita ngenalin si produk atau inovasi produk kita tuh melalui brosur yang kita punya. Waktu itu tuh Indri ngambil tema kasusnya itu angka autoimun di Indonesia. Jadi produknya itu si Infuse Water. Infuse Water tuh jadi kayak biar anak muda sekarang tuh lebih sadar lagi akan sehatnya makan buah-buahan dan sayur gitu. Terus di Demo Day 2-nya juga sama itu udah mulai ada produk, cuman belum sebanyak di Demo Day 3 yang di PVJ karena kendala juga di modal gitu. Oke, sekarang Rizal. Kalau kelompok apa ya? Kan kelompok Kuman nerusin yang produk yang udah ada ya Bu di teman sebelumnya. Nah kita tuh lebih ke pemasaran, ke penjualan gitu, bagi-bagi juga. Terus mengenalkan pitching gitu Ibu, mengenalkan produk kita itu apa, seperti apa gitu. Egi ada tambahan nggak walaupun satu kelompok sama Asad? Boleh ceritain pengalaman Demo Day-nya. Kalau Egi sendiri sih ya sama sih sebenarnya sama kayak Asad, cuman Asad lebih propernya lebih di event panitia itu, jadi ya banyak ininya komunikasi yang apa ya Asad. Cuman ya kalau yang paling puncak itu di Demo Day 3, nah itu tuh ditarget juga sama pihak Unpadnya buat bikin acara besar di luar gitu kan. Demo Day 1 dan 2 tuh di dalam Unpad yang mana orang-orangnya itu aja gitu, mahasiswa paling. Nah kita tuh harus bikin event yang besar di luar, bahkan di mall gitu. Waktu itu kita persiapan untuk Demo Day 3 aja cuman 1 minggu. Dari Demo Day 2 itu sangat mepet. Terus kelompok juga sangat di-push buat matengin produknya lagi. Nah waktu di PVJ alhamdulillah hampir semua kelompok udah prover untuk produknya masing-masing, dan alhamdulillah ramai juga karena waktu itu midnight sale ya. Di PVJ itu kita 3 hari di PVJ full, dan di akhir juga ada nominasi-nominasi seperti usaha terbaik, produk terbaik, dan lain sebagainya. Berarti itu dipush untuk melakukan kegiatan besar di luar ya? Ya. Dan itu panitia yang ngerjain gitu ya? Panitia dan para peserta juga kelompok sebagai juga? Para peserta juga sebagai pengisi di stand itu, di event itu. Sebenarnya pengalamannya banyak di sini ya? Iya, sebetulnya di Demo Day ini. Di Demo Day ini ya, gimana prepare mau ada acara yang besar nih di luar zona nyamannya teman-teman, misalnya dalam kampus gini. Ini acara di PVJ mall besar gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir ada 2 nih. Yang pertama, teman-teman nyesel nggak ikut program wirausaha Kemendikbud ini? Enggak Nggak sama sekali ya? sama sekali. Kenapa? Karena punya
insight-nya bagus dari program ini tuh yang pertama relasi pasti, ilmu yang bermanfaat, dan juga kalau saya pribadi banyak skill-skill baru yang saya dapatkan di program ini walaupun justru tidak berkaitan dengan wirausaha gitu, baik skill individu ataupun skill lainnya gitu. Oke, terus boleh nggak kasih testimoni atau ajakan buat teman-teman junior yang rata-rata tuh takut karena mereka nggak punya usaha. Saya nggak mau punya usaha, Bu, gitu. Saya takut nanti pas di sana ya ditanyain ada usaha apa enggak gitu. Boleh gitu? Ajak buat teman-teman junior ya. Jangan takut ya buat ikut program ini karena apa ya, di semua di sana kita belajar bareng-bareng, bahkan yang udah punya bisnis pun kita mengulang lagi dari awal gitu. Kita benar-benar apa ya, dibimbing karena tujuan program ini apa ya, membuat mahasiswa tuh benar-benar apa ya, bisa lebih mandiri, lebih aktif lagi dalam dunia kuliah, bukan hanya akademik. Dan kalau yang suka berbisnis ya mungkin lebih pengen ngembangin usahanya gitu sih. Intinya jangan takut lah sebelum memulai gitu, karena justru tantangan-tantangan yang ada tuh malah bikin seru gitu. Apalagi di program MBKM ini kita ketemu banyak orang dari berbagai pulau, bahkan kita yang asalnya belum tahu bahasanya jadi tahu bahasanya gitu kan. Yang belum kenal jadi banyak relasi, apalagi biasanya kan di program MBKM itu seleksinya lumayan ada seleksi gitu. Jadi orang-orang terpilih aja yang masuk. Makanya begitu ketemu orang-orang baru tuh, orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya relasi juga dan punya ilmu yang bermanfaat. Dari situ pasti banyak insight yang bagus lah yang kita dapatkan, bukan hanya di dunia perkuliahan tapi juga di dunia bisnis gitu mungkin. Dan untuk teman-teman mending daftar sekarang biar gak nyesel. Nyesel nggak ikut program ini ya. Iya. Beruntung banget ya, beruntung banget. Sayang banget angkatan kemarin cuma 6 orang yang debut dari. Benar. Iya. Mungkin mereka udah takut duluan ya, padahal saya seneng banget ada jadi 6 orang ya. 2 lagi tuh nggak lagi sakit ya. Oke, ada lagi tambahannya? Sama sih, buat teman-teman jangan takut buat daftar Wirausaha Merdeka, karena mau yang udah punya bisnis ataupun belum, belajar lagi dari nol. Terus untuk yang punya bisnis itu tuh masih banyak hal-hal yang gak kita tahu, kayak yang ternyata kita ngejalanin bisnis selama ini kayak gini, ternyata itu tuh masih salah dan masih ada yang lebih baik dan lebih propernya. Oke, nah sekarang kita lebih ke program MBKM-nya nih. Menurut teman-teman, MBKM itu bermanfaat apa enggak buat teman-teman? Boleh ceritain dulu dari Rizal dulu deh. Kalau menurut saya sangat bermanfaat. Kan sekarang saya magang ya alhamdulillah di BJB KCP Kopo Sayati. Oh, berarti sebelumnya ikut Wirausaha Merdeka, sekarang magang di BJB KCP Kopo Sayati. Oke, boleh ceritain nggak kenapa mau ikut 2 kali? Karena pengen mencari pengalaman Ibu sebelum benar-benar memasuki dunia kerja ya. Pengen mencari pengalaman gimana sih di dunia kerja itu seperti apa, seluk-beluknya kayak gimana gitu, lingkungan kerja kayak gimana, biar ada gambaran buat nanti saya bekerja setelah lulus nanti ya. Kalau Indri? Kalau Indri ya sangat bermanfaat banget gitu ya Bu. Dari Wirausaha Merdeka terus sekarang magang di perusahaan startup yang kebetulan perusahaannya juga baru ngeluarin produk baru gitu. Jadi kita tuh bisa ngeimplementasiin apa yang kita pelajarin di kampus di tempat magang itu kayak gimana gitu. Terus buat teman-teman jangan ngerasa kalau MBKM tuh jadi beban gitu, padahal happy, enjoy aja gitu. Kayak kita tuh yang tadinya harusnya belajar 8 mata kuliah 1 semester, tapi kita bisa konversiin ke magang atau ke program MBKM lainnya, terus dapat nilai gitu yang kemungkinan auto ya Bu ya kalau konversiin apa. Nah kayak gitu. Berarti kalau lebih memilih MBKM dan belajar di kelas, Indri lebih memilih yang mana? MBKM. Oke, kalau Egi? Justru kalau menurut Egi pribadi itu sangat bermanfaat. Jadi pemerintah tuh memberikan fasilitas ke kita untuk kita tuh bisa lebih berkembang lebih jauh lagi, lebih pesat lagi sebelum kita memasuki dunia kerja. Sama tadi kata Egi tuh ada curi start ya. Gimana sih maksudnya? Ya, maksudnya curi start tuh kayak ya kita kan di sini ibaratnya di kampus tuh belajar dengan akademik gitu kan. Sedangkan kita magang dengan ikut program-program keluar kan jadi lebih banyak, kita insight-nya lebih luas gitu kan dengan kita. Mungkin kalau di tempat magang skill pekerjaan seperti apa, kalau misalkan di wirausaha sendiri itu lebih kita lah jadi lebih paham mengenai bisnis gitu kan. Bagaimana sih cara kita memulai diri kita gitu sebagai ya mencari jati diri juga sih Bu.
Jadi pengalaman Iya, yang bagus ya. pengalamannya yang bagus sih. Kalau disuruh MBKM lagi mau nggak? Mau ibu, kebetulan pengen MSIB sekali lagi kalau bisa. Oke, sekarang Asad, menurut Asad, MBKM tuh memberi keuntungan nggak bagi mahasiswa? Sama Asad sendiri yang Asad rasakan ikut MBKM 2 kali nih, yang udah Wirausaha Merdeka Kemendikbud, sekarang magang juga. Kalau dari Asad, MBKM sangat bermanfaat. Jadi sebetulnya banyak mahasiswa itu membanding-bandingkan, terlalu membanding-bandingkan kayak mending belajar di kampus, mending MBKM. Padahal dua-duanya sama-sama belajar gitu ya. Yang bedanya apa yang kita pelajari aja. Kalau misalkan di kuliah mungkin sejalur dengan jurusan kita yang ambil. Terus kalau di MBKM kita bisa belajar skill-skill baru, pengalaman baru, dan dua-duanya bermanfaat. Tapi kalau ditanya MBKM bermanfaat atau tidak, pastinya MBKM sangat bermanfaat. Buktinya ketika kemarin ikut MBKM Wirausaha Merdeka, begitu lulus, alhamdulillah Asad bisa bangun usaha, terus skill yang Asad punya bisa ikut magang, jadi sangat bermanfaat lah untuk dunia kerja, apalagi untuk pribadi gitu, skill pribadi itu sangat bagus. Oke, terima kasih. Saya tidak berhentinya bangga ya, proud of kalian. Untuk penutupnya ada yel-yel gitu gak sih dari Wirausaha jadi ya UMK waktu itu? Coba ya. Oh, saya. Lead kan ya ketua ya, ketuanya ada 2 nih. Wirausaha Merdeka, Aku pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Bye dulu dong.